Halo, saya Lika. Kali ini saya akan membahas tentang manifestasi klinis atau tanda klinis pada rongga mulut seorang penderita diabetes. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manifestasi oral atau tanda klinis pada rongga mulut seorang penderita diabetes, ada baiknya Anda melihat video saya sebelumnya tentang diabetes. Bisa klik di atas sini ya. Mengapa seorang penderita diabetes mengalami penurunan kesehatan gigi dan mulutnya? Seperti yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya, seorang penderita diabetes mengalami gangguan di mana glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuhnya. Nah, sel tubuh ini bisa terjadi di seluruh anggota tubuh termasuk di area rongga mulut. Lalu, apa saja manifestasi oral atau tanda klinis atau penampakan klinis pada rongga mulut seorang penderita diabetes? Yang pertama adalah mulut kering atau xerostomia. Ketika seorang penderita diabetes ini diabetesnya tidak terkontrol, terjadi penurunan dari produksi air liur sehingga mulut menjadi kering. Di mana salah satu tanda dari penderita diabetes adalah poliuria atau sering buang air kecil. Ketika penderita diabetes ini sering buang air kecil sehingga cairan dalam tubuhnya berkurang, sehingga jumlah air liurnya pun ikut menurun. Ini yang dapat mengakibatkan mulut terasa kering. Kemudian air liur ini berfungsi sebagai self-cleansing untuk membilas sisa makanan dan kotoran. Jadi ketika air liur ini turun atau berkurang, terjadi rasa tidak nyaman di area mulut sehingga lebih rentan terhadap luka atau sariawan atau lubang gigi atau ladang subur untuk tumbuhnya bakteri. Yang kedua adalah gingivitis atau radang gusi dan periodontitis atau radang pada jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini adalah jaringan penyangga di bawah gigi. Pada penderita diabetes ini, aliran darah dan nutrisi pada jaringan periodontal atau jaringan gusi ini menurun, sehingga kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi ikut menurun, di mana periodontitis terjadi karena infeksi bakteri, sehingga seorang penderita diabetes ketika ada infeksi bakteri pada jaringan periodontalnya akan lebih parah atau lebih berat. Rusaknya jaringan periodontal ini mengakibatkan gusi tidak melekat pada gigi dan terjadi kerusakan pada tulang di bawah gigi, sehingga mengakibatkan lama-lama gigi itu menjadi goyang. Tanda-tanda periodontitis antara lain gusi mudah berdarah, warna mengkilap, tekstur dari gusi hilang, kantong pada gusi semakin dalam, ada kerusakan tulang, dan pasien mengeluh giginya goyang. Manifestasi oral pada penderita diabetes yang ketiga adalah sariawan, di mana penderita diabetes ini lebih rentan terhadap infeksi jamur sehingga mengakibatkan sariawan. Selain itu, karena air liurnya yang turun tadi sehingga lebih rentan terhadap sariawan. Yang keempat adalah rasa mulut yang terbakar. Hal ini berhubungan dengan penurunan air liur dan perubahan hormon. Yang kelima adalah oral thrush atau candidiasis. Ini merupakan infeksi jamur yang terjadi biasanya pada lidah. Ditandai dengan lapisan putih, kekuningan pada lidah, tonsil, dan kerongkongan. Yang keenam adalah karies gigi atau lubang gigi, di mana ketika air liur turun atau air liur produksinya menurun, makanan mudah melekat. Padahal bakteri yang ada di rongga mulut seorang penderita diabetes ini meningkat, sehingga terjadinya lubang gigi atau karies gigi jadi meningkat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saliva atau air liur ini adalah fungsinya antibakteri. Ketika air liur ini berkurang, jadi antibakteri dalam rongga mulut pun berkurang, sehingga bakteri tumbuh subur di dalam mulut. Yang pertama yang pasti adalah mengontrol kadar gula darah. Yang kedua adalah rajin cek ke dokter gigi untuk melihat kondisi gigi, umumnya setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan oral hygiene atau kebersihan mulut, yaitu dengan dental floss, pembersihan mulut dengan cara sikat gigi yang baik, kemudian menggunakan cairan obat kumur yang aman untuk penderita diabetes. Kemudian yang keempat, cara agar mulut seorang penderita diabetes ini tidak kering bisa dengan makan makanan buah yang asam.
Tentunya kalau makan makanan buah yang manis tidak disarankan oleh penderita diabetes. Kemudian yang terakhir adalah hindari merokok. Oke, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Bye bye.